Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Innaka hamidum majid. Pemirsa channel Nur, petunjuk kecerdasan dimanapun pemirsa berada, yang sampai dengan video ini kita keluarkan, tetap stay tune dan membersamai kami. Kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dari hati nurani yang paling dalam. Tak lupa kami mengajak, menghimbau untuk subscribe, like, komen, dan share agar video kami, channel kami lebih berkembang. Pemirsa, ibarat raporan anak SMP atau SMA setelah 4 bulan kan terima rapotan. Jadi ini rapotan pertama channel Nur, petunjuk kecerdasan. Alhamdulillah, yang kemarin saya orang yang tidak mengerti, tidak paham Al-Quran Azim, hari ini sedikit banyak paling tidak saya sudah memahami bahwa apapun perbuatan kita, apapun kegiatan ritual ibadah kita, apapun muamalah yang kita berbuat, semuanya harus berdasarkan iman kita. Dan iman kita tidak lain dan tidak bukan adalah risalah nubuat Rasulullah, yang itu sampai hari ini sejak 1440 Hijriah yang lalu tidak berubah. Itulah Al-Quranul Karim, mushaf yang hari ini kita sebut dengan Al-Quran, yang kita baca, yang di tengah-tengah Al-Quran itu wal yatalatok, tulisannya merah. Mengapa merah? Nanti itu juga biar diterangkan oleh Prabu Jolo-Jolo. Tapi satu yang hari ini saya sadari, bahwa dulu saya mengatakan ya, ketika saya tidak tahu, gak ada sholat itu di Al-Quran. Di Al-Quran itu cuma ada sholat ini, gak ada sholat ini. Itu saya yang mengatakan. Prabu Jolo-Jolo waktu itu, dia senyum-senyum ke saya, karena ya dia melihat betapa bodohnya saya, betapa gobloknya saya, yang akhirnya dia keluarkan dari lubang hitam yang dilihat di tengah malam buta, dalam keadaan hujan deras, wis gak ketok opo-opo. Tapi hari ini paling tidak saya sudah melihat cahaya bintang, walaupun cuma kecil-kecil tapi banyak. Dan itu kalau saya jadi satu, karena ada 1000 bintang, maka dia menjadi cahaya bulan yang bersinar sejuk di bulan purnama, karena terdiri dari ribuan bintang-bintang yang kecil. Apabila dijadikan satu, itulah yang namanya nafsun wahidah, nafsun yang asalnya satu, yaitu nafsun wahidah. Sampai di video persis sebelum ini tadi disebutkan, dari Ahad
kembali ke Ahad, yang itu pun di video pertama kali sudah diterangkan oleh Prabu Jolo-Jolo. Tapi jujur pemirsa, di video pertama itu saya cuma gini kok, nya kebanyakan, ya bodoh, ya tolol, ya goblok, ya odop, sembarang lah yang O-nya banyak. Karena memang di dunia ini oksigennya bertebaran, O-nya banyak. Tapi setelah dipadukan dengan hidrogen di dalam tubuh, O tadi menjadikan letupan di esnut saya, di jantung saya, sehingga saya bergerak 50 tahun ini tidak jelas, kadang ke barat, kadang ke timur, simpelnya ono duitnya. Sampai saya sekarang mengerti duit itu juga tidak ada apa-apanya. Karena saya tahu sekarang teman saya yang punya tabungan lebih dari 0,9 ya, dia bisa menikmatinya dalam angan-angan karena dia sekarang terbujur kaku di kuburan. Dia hanya melihat istrinya, anaknya dari dalam kuburan tanpa bisa menikmati uangnya. Padahal dulu lagi hidup, aduh, pelitnya kalau bahasa saya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Apa ya namanya, saking pelitnya itu. Cuman berhubung dia sudah mendahului saya dan dia sudah menjadi tersangka. Hari ini saya belum menjadi tersangka. Kemarin masih bisa menikmati nikmatnya hidangan langit yang sangat nikmat karena sehat. Karena sehat. Terutama sehat pikiran, berkesadaran, sehingga bisa menjakati dan menginfakkan apa itu ibadah sesungguhnya yang selama ini saya tidak tahu. Taunya saya kalau sholat 20 rakaat aja sehari, gitu aja, paling sedikit. Gak ngurus yang di seberang mau lejingan, mau nungging, gak ngurus. Yang penting saya sholat 20 rakaat gitu. Karena memang kan tadi sudah disebut, tidak aku ciptakan jin dan manusia memang untuk beribadah. Yang saya tahu ibadah itu ya sholat, ya ngaji, ya sholat ngaji itu aja. Tetapi ternyata saya melebu ruang yang gelap, yang tak berujung, labirin yang tak berujung. Alhamdulillah saya diketemukan sama Khidir, sehingga hadir Prabu Jolo-Jolo yang akhirnya sudah dibuktikan sama university saya, jurusan universitas saya itu. Dia bilang, kok sekarang panjenengan tidak kayak dulu, perubahannya banyak. Yang pertama, sudah tidak pernah marah-marah lagi. Dan itu kalau bukan karena Prabu Jolo-Jolo, sampai sekarang saya ini KDRT terus, gepuk wong terus. Karena saya memang ringan tangan. Karena kalau nggak ringan tangan nggak bisa cebok saya. Untuk ringan tangan jadi bisa cebok, bisa menikmati makan juga pakai tangan. Bayangkan kalau tangannya kayak batu tuh, nggak bisa dibengkokkan kayak gitu. Betapa nikmat hidup bila diilmoni, istilahnya Prabu Jolo-Jolo itu. Kita tahu melakukan sesuatu karena memang kita butuh untuk itu, bukan karena kita ingin berkeinginan, bukan, karena butuh gitu aja. Kalau tidak butuh ya sudah, selesai. Nah, tapi ini kan ungkapan saya setelah saya ngaji Quran yang baru 2 lembar. Artinya 2 lembar tuh lembar ini 2 lembar nih, lembar sini sama lembar sini, baru 2 lembar saya ngaji. Lembar bagian depan sama lembar bagian belakang. Lembar bagian depannya Al-Fatihah, lembar bagian belakangnya Al-Ikhlas. Sudah ahad ketemu ahad. Lebihnya saya belum tahu. Cuman paling dah saya sudah gini. Nah, itulah saya ngaji Quran yang selama ini, ya ini yang saya inginkan.
bukan yang ngaji Quran salaman, cium tangan, beradab, orang ditipu. Mulai dari macam-macam lah sudah ketipunya banyak. Nah, kalau Prabu Jolo-Jolo nipu saya mesti enak. Jadi saya berharap kapan nih Prabu Jolo-Jolo nipu lagi. Karena semakin ditipu semakin mabuk, tapi mabuknya tidak memabukkan. Itu kalau pakai bahasa Al-Qur'anul Azimnya, minum khamar tapi tidak memabukkan. Ya, itu kan adanya cuma di surga. Dan kita tidak perlu ribut nunggu di surga akhirat. Ya surga dunia aja udah cukup lah. Karena kalau udah masuk surga dunia, otomatis surga akhirat akan masuk. Tapi kalau kita tidak masuk di surga dunia, jangan harap kita masuk surga akhirat. Dan itu yang tahu jalannya Prabu Jolo-Jolo. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, saya ingin Prabu Jolo-Jolo menunjukkan jalan dari surga dunia ke surga akhirat. Nggak ada jembatan dari neraka ke surga, nggak ada. Jadi jembatannya harus dari jembatan surga dunia, jembatannya ke surga akhirat dan surga kelangsungan. Jadi titiknya harus ada 3. Titik A, titik B, titik C. Titik A itu awal, titik B itu di dunia, titik C itu di kelangsungan. Nah, itu nanti akan dijabarkan secara komprehensif. Apa yang saya jelaskan dengan efek Tyndall tadi, random tadi, tidak berarah dan tidak beraturan, menjadi teratur oleh Prabu Jolo-Jolo. Kepadanya dengan tidak dibatasi waktu, karena ini konklusi penilaian komprehensif setelah 4 bulan menjalani red di bumi Tidar. Pada Prabu Jolo-Jolo kami persilahkan. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih pemirsa, karena kemarin kita memang konteks, secara kontekstual kita membahas sebuah peradaban hidup, bahwa sesungguhnya hal-hal yang berkaitan dengan pelepasan di maro'ah antara zalim dan zalim itu ada 4 hal yang dasar pemirsa ya. Jadi proses melepas itu jadi dari maro'ah, sekat-sekat itu sesungguhnya ada nafas, ada sudur, ada qalbun dan fu'ad. Nah, semua ini bertingkat. Makanya mengapa ada azim. Itulah sesungguhnya setiap tingkatan itu ada lorong dalam. Itulah mengapa secara realitas dengan udara itu dari alam semesta masuk ke hidung, disalurkan melalui bronkial, itu masuk ke paru-paru. Ini sudah disalin oleh parasimpatis dan simpatis lubang hidung 2 yang ada di dalam diri kamu itu, sehingga nanti di dalam paru-paru dipompa, dimasukkan lagi melewati celah lagi azim itu ke sudur, ke dada. Jadi dari hidung ke bronkial itu ke paru-paru, itu berarti ke sudurnya, ke dada itu. Setelah dari dada maka akan masuk ke kolbun, kulubmu itu. Setelah masuk ke kulub maka nanti akan dibagi dengan 3 saringan lagi, 3 klek juga bisa ya, untuk mencapai kemanfaatan, kefadlan. Jadi kata-kata afidah sehingga nanti menjadi fu'ad. Nah, di fu'ad itulah dari kolbun ke fu'ad itu nanti akan masuk lagi ke lapisan dalamnya itu, sehingga nanti menemukan esnut. Esnut itu sesungguhnya singkatan dari sir nutfah. Sir itu rahasia, nutfah itu sesungguhnya sperma yang 1 tetes sudah bergabung antara ikatan tunggal dan ikatan ganda antara RNA dan DNA, yang setiap sel-sel dalam DNA itu mengandung 3 miliar data yang itu akan diolah di dalam esnutmu itu, sehingga nanti bisa kamu transferkan
kelipatan tua yang ada loopnya itu nanti diolah di muqaddasil tuanya itu. Itulah nanti menjadi sebuah sumber kebenaran akan hidup dengan ilmu visual yang berkaitan dengan penginderaan secara mata. Itulah nanti mengapa sifatnya ada cahaya di situ. Karena berkaitan dengan visualmu itu. Sehingga di dalam dadamu itu sendiri dengan kesadaran puncakmu atau itu nanti kamu menemui kesadaran sidrah al-muntaha. Hanya tak marbutoh, kamu menemukan keahatan di dalam dirimu yang zuhudi, sehingga jenengan mengenal tentang syahidun baini wa bainahum musyahadakum. Itulah sesungguhnya jati diri awal dirimu diciptakan oleh Sang Pencipta itu sendiri, yang pada akhirnya menjadi sebuah wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itulah sesungguhnya namanya puncak akhlak yang mengenal harkat martabat manusia secara kesetaraan dan keadilan itu sendiri. Itulah sesungguhnya puncak ibadah dalam segala ritual yang dikemas dalam hukum Islam maupun rukun Islam. Sehingga nanti kamu tahu tentang rukun iman sekaligus rukun Islam di dalam beragamamu. Itulah sesungguhnya kamu mengenal tentang Sang Khalik menciptakan makhluknya dari al-alaq menjadi sebuah akhlak. Itulah sesungguhnya kamu mengenal tentang ekologi ekosistem yang berkaitan dengan siklus hidup, sehingga kamu tahu tentang peredaran seluruh aktivitas yang berkaitan dengan cahaya atau neuronmu sekaligus nefron yang ada di dalam dirimu itu sendiri. Itulah sesungguhnya kemasan ilmu atau metodologi keilmuan yang selalu ilmiah. Makanya pertanggungjawabannya adalah kepada hukum kausalitas, ketentuan ketetapan hukumnya Allah yang dikunci oleh Rob. Itulah kamu mengenal laha Allah dan Rob itu sendiri dalam kemasan spiritual. Itulah sesungguhnya ketauhidan puncak, namanya ketauhidan spiritual dalam pemahaman ketauhidanmu. Itulah berkaitan dengan apa yang bisa kamu ucapkan dengan lafaz, kamu buktikan secara visual dengan pemahaman yang kognitif di dalam roksun atau kepalamu, sehingga secara visual kamu buktikan kebenaran itu menjadi langkah buah karya tangan dan kakimu. Itulah kemasan wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalam kemasan penciptaanmu adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itulah panjenengan nanti menemukan surat Al-Ikhlas dengan bacaan Qul huwallahu ahad Allahus somad. Kamu menggantungkan sekaligus kamu memasrahkan dan mempunyai permintaan tidak lain tidak bisa
hanya kepada Sang Zat hidup itu sendiri, sehingga jenengan memahami kemasan surat Al-Ikhlas. Itulah nanti jenengan menjadi seorang insan yang ikhlas, sehingga nanti tergolong menjadi orang-orang yang mukhlisin. Itulah pemirsa, karena begitu pentingnya Al-Quran dalam kehidupan kita, maka tidak bukan dan tidak lain, mau tidak mau, sadar dan tidak sadar, jenengan harus betul-betul memperbarui niat, selalu mensucikan niat untuk mau belajar, untuk mau meniatkan segala sesuatu bentuk apapun yang kamu temui realitas hidup itu, dengan selalu belajar dan belajar. Itulah pentingnya seluruh kemasanmu menggunakan akal, pikiran, rasio, logika dengan akal sehat. Itu pemirsa apa yang telah saya ketengahkan, kita bahas bersama. Ini menjadikan kita semua berkelimpahan secara rezekinya Allah, dan pada puncaknya nanti kita semua bisa mencapai sebuah liputan cahaya yang di dalam dirimu, di luar dirimu, di atas dirimu, di bawah dirimu, di depan dirimu, di belakang dirimu, di samping kanan dirimu, di sebelah kiri dirimu, mulai dari rambut yang ada di dirimu, kulit yang ada di dirimu, daging yang ada di dirimu, apapun bentuknya, saraf yang ada di dirimu, otot yang ada di dirimu, tulang yang ada di dirimu, cerebellum yang ada di dirimu, dan seluruh kemasan secara utuh di dalam dirimu adalah merupakan cahaya di atas cahaya itu sendiri, dan selalu ada ketetapan di dalam dirimu itu sendiri. Amin ya rabbal alamin. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Semua menjadikan guna manfaat dalam diri saya secara pribadi, keluarga saya seluruhnya, dan kepada Ki Bejo, seluruh pemirsa, ada kemanfaatan berkelanjutan dengan ekosistem dan ekologi yang kita bentuk bersama, karena memahami tentang siklus hidup itu sendiri, sehingga kita tahu dengan rantai makanan yang ada, akhirnya bisa bermanfaat kepada seluruh kemasan alam semesta yang telah dirahmati oleh Allah itu sendiri. Amin ya rabbal alamin. Prabu Jolo-Jolo, Ya. sebelum ditutup, kalau boleh, seperti tadi sudah diungkapkan, Prabu Jolo-Jolo sudah menyampaikan, Ya. dari seluruh rambut yang ada di kepala sudah menunjukkan satu rambut. Nah, tapi satu rambut ini saya ingin dipertajam lagi, seperti biasa orang menyebut, orang-orang tua dulu menyebut jembatan Shirotol Mustaqim itu seperti rambut dibelah 7. Jadi kalau di kepala itu banyak rambut, tidak terhitung ya kan? Ya. Tapi sudah Prabu Jolo-Jolo terangkan tadi satu rambut. Nah, lebih dipertajam lagi menjadi satu rambut dibelah 7. Artinya seperti yang saya minta di awal, dari titik A ke titik B, titik B itu di dunia, kemudian dari titik B ke titik C, titik C itu alam kelahiran. Dan itu kan sudah ada ceritanya di Quran, bagaimana dari qalu bala sahibna menjadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Ya. sampai nanti kembali lagi ke irji'i ila rabbika. Nah, itu menurut saya coba
dipertajam seperti rambut di belah 7. Mungkin dengan penjelasan yang lebih spesifik atau fokus, mudah dimengerti, mudah dipahami, bisa diikuti dan sampai ke alam. Kalau pakai bahasa panjangan kemarin, alamat sudah jelas, jalan sudah jelas, rambunya sudah ada, tinggal diikutin dengan kendaraan yang prima. Nah, itu dikonklusikan dengan bahasa Prabu Joko. Sebetulnya kemasan yang saya ketengahkan terakhir tadi ya itu tadi. Iya, cuman saya minta di rambut sudah. Saya kan tadi bilang rambut banyak nih, sudah dengan jelaskan satu rambut. Iya. Tapi peribahasa ada. Nanti itu seperti menyeberang jembatan Siratal Mustaqim itu seperti rambut di belah 7. Nah itu belah lagi biar jadi 7. Satu aja lagi, lebih kecil lagi, lebih pendek lagi. Apa gitu? Karena kan yang bisa cuma sampean. Kalau saya nggak bisa menjelaskan kayak tadi, saya paham itu. Bener. Cuman dipersingkat lagi. Rambut di belah 7 tadi. Idina Siratal Mustaqim. Jadi sederhana, mudah dipahami, tapi ceto. Iya. Oke, baik. Jadi kalau Ki Bejo minta itu sebetulnya segala seluruh apa yang telah kita lalui itu sebetulnya remaining system 7 tingkatan itu. Makanya kalau dalam istilah orang tua dulu uwat Siratal Mustaqim itu, jadi kamu lewat Siratal Mustaqim itu bagaikan rambut di belah 7. Ya. Itu begini. Jadi kebenaran akan hidup dengan ilmu visual dalam dadamu itu sendiri, dengan kesadaranmu puncak gitu. Jadi selama kamu selalu menanamkan kesadaran di dalam dirimu, maka selembut apapun yang ada, seluruh sekat yang ada di maroa itu tadi terbuka. Itulah sesungguhnya yang ada. Makanya saya sampai kebenaran akan hidup dengan ilmu visual, karena kenyataannya kamu menghadapi realitas terus gitu. Berarti kan sesungguhnya apa yang ada dalam anganmu itu kan akan kamu realitaskan dengan visualmu itu. Lah visualmu itu kebenarannya harus bersumber dari al-haq itu dulu. Makanya ini tadi saya tulis. Jadi awalnya tidak ada yang saya tulis, saya kemas di sini. Karena kebenaran akan hidup dengan ilmu visualmu itu. Jadi antara kebenaran dan ilmu visualmu itu matching. Itulah Siratal Mustaqim. Karena mengapa? Kamu menemukan kebenaran itu dengan realitas yang kamu hadapi itu loh. Itulah saya sampai ini yang saya tuliskan. Kebenaran akan hidup dengan ilmu visual di dalam dadamu itu sendiri. Karena semuanya melalui dadamu itu. Sekalipun kamu menghirupnya melalui parasimpatis dan simpatis yang ada di dalam hidungmu itu. Itulah kebenaran akan hidup dengan ilmu visual dalam dadamu sendiri dengan kesadaran puncakmu itu. Kesadaran di sini maksudnya kesadaran akan Allah kan? Ya, kesadaran akan ilmunya Allah. Karena kamu tidak akan menemukan Allah kalau tidak menggunakan ilmunya Allah. Sebetulnya konteksnya ke sana. Karena kalau sudah ngomong kebenaran, berarti kan hanya Allah mutlak. Nah, itu makanya saya tidak berani menghilangkan kebenaran di depan. Kebenaran akan hidup di dalam ilmu visualmu, sehingga setiap hari kamu menemui realitas hidup itu sendiri. Karena setatnya hidupmu itu sesungguhnya saat kamu sudah menyadari dirimu dalam keakilbalekan dan kebalik ngakilan. Kebenaran itu berarti al-haq. Al-haq. Coba diganti setiap kata kebenaran, gantikan dengan al-haq. Jangan pakai bahasa ini. Al-haq itu kan bahasa Quran. Iya. Lisanul Arabiyyun. Iya pasti. Jadi setiap kata kebenaran jangan disebut benar, tapi sebut al-haq. Kalau disebut al-haq nanti orang-orang kadang dianggap ini bahasa dari Al-Quran sehingga orang lain tidak bisa menerima. Atau orang yang selama ini tidak belajar bahasa, tidak belajar dengan kita. Paham maksudku? Padahal kebenaran itu sumbernya tidak hanya itu. Karena begini Mas Kasih, di sini ada banyak keberagaman. Lah saat kita menggunakan bahasa yang sifatnya
sudah diklaim dimiliki dari kitab satu, maka yang lainnya akan menjadi gugur nanti. Itu. Tapi kalau kita ngomong kebenaran, maka universe. The right, human right. Nah, keseluruhan. Karena kita nyon sewu, Mas. Jangan mengklaim surga itu milikmu itu. Karena kemarin sampai saya contohkan, Pak Prabowo punya kebahagiaan. Tukang arit dan tukang becak punya kok. Dan sumber kebahagiaan jangan lupa dari siapa? Dari Zat. Itu. Makanya gini, saya bukannya kok menolak apa yang dia inginkan. Tidak. Tidak ada dalam muatanku menolak itu. Karena dia sendiri kepinginnya itu. Tapi nanti itu mengecilkan pemaknaan. Sehingga belum tentu orang yang tidak dengan, karena gini Mas, bahasa hati selama ini saya ngeklaim beruang Islam terus ngene. Engko wong Hindu gak iso nampa. Engko wong lainnya kita tidak bisa menerima. Padahal sifatnya kebenaran itu universal Mas. Lalu terus gimana kita mengutamakannya? Itu pemirsa ya, nyun sewu dengan harus paham dengan apa yang saya maksudkan ini. Karena nyun sewu selama ini nek wong wis ngomong hak wah mesti rata-rata wong Islam Mas. Wong Hindu, wong Kristen, wong Konghucu, bahkan orang Cina tidak bisa mengatakan itu. Karena nanti dianggap gue Muslim tuh. Gitu loh. Nek wis ngomong hak wah, itu wong mesti loh apa kamu orang Muslim? Orang akhirnya gitu loh, karena itu diklaim milik salah satu tertentu gitu loh Mas. Nanti tidak unity lagi, tidak holy lagi. Kesulitannya sampai ke sana. Makanya nyapo toh. Dulu baginda Nabi, terutama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wis gak sanggup tulis Quran. Karena sing jogo Gusti Allah. Cah 7 tahun yang nduk warai apal Mas. Bayangkan. Nah, sedangkan penjelasannya berkurunnya waktu tuh Mas, sampai iso nerangne koyo ngene sak bojo-bojone awake dhewe. Karena awake dhewe ngerti HP. Mbah Sun Mbah Pas dulu ndak pernah menyentuh ranah ini, bayangkan. Saiki iso dikemas mbak awake dhewe koyo ngene Mas. Artinya saya gini loh, kok jenengan salah tangkap meneh. Aku ngomong ini dikira wah jolo-jolo rek. Kok eram men. Bukan, saya bukan itu. Makanya aku suruh nulis di puasa gini. Ndak mau, sudah. Kalau kamu pengen ngindek kau dewe. Silakan kamu ngambil dari mana. Boleh. Tapi saya ndak mau. Karena dampaknya nanti Mas. Itu, karena akan berdampak. Awake dhewe kena ahlul kitab loh. Kalau bahasanya lisanun Arabiynya inna dina indallahil Islam. Ya. Lil mamalikan mulki ilmu kami mantasa wati mantasa wati mantasa air. Apa anunya pemaknaannya? Ya gini pemirsa, ini kan berarti dia pengen saya menerangkan untuk bab lain. Enggak Bisa. tidak Karena berkata lain. gini, Menarik dari yang selama ini yang saya inginkan dari Qaulubala Sahib, asyhadu alla ilaha Ya. kemudian irji'i inalillah gitu. Ya, itu tadi yang sampai sebutkan gimana itu tadi? Saya dulu ngamalkan itu lama. Bukan ngamalkan. Loh, Kalau saya itu kan ngamalkan itu lama. itu kan ayat yang bunyi kan firman juga. Lah iya. Inna dindalil Islam. Terus yang Itu kalau di berarti tidak kepake dong itu. loh ya harus kepake Mas. Nah. Makanya saya dulu mengamalkan ini karena dari salah satu Yang universal, Pemuka. jangan dengan salah satu, yang universal aja. ya tidak bisa dulu saya ngajari memang orang kufat suruh ngapalkan itu. Makanya saya akan mengetengahkan sesuai dulu karena Mbak Sun Mbak Pas tidak pernah menyuruh mengamalkan salah satu itu. Saya dulu dapatnya ini tidak tak sebut lah, pokoknya orangnya kufat ya beliau sampai sekarang masih sugeng. Inna dina indallah ya. Inna Berarti dina. ini lebih kepada akhlakul karimah saja berarti ya. Sebentar. Ini tak cek itu. Terima kasih, saya malah
dapat anu baru. Ittaqullah haqqa tuqatih aja berarti. Inna sebentar Mas. Saya tidak berani. Inna terus kaitannya dengan apa tadi? Ya dengan yang saya terangkan tentang kebenaran. Bukan yang sampai mantasya. Ittaqullah. Hmm? Ya ini yang sampai mama kamu gitu kami mantasa. Itu salah satu dulu saya sering innatina intalqo Islam salah. Sebentar ya, tenang. Ini harus dibahas ini. Saya suka kalau masuk sesuatu. Wah, sebedanya itu. Saya itu kalau ada sesuatu yang saya belum pernah bahas, saya mesti tak buka sih. Inna indallahil. Agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Ayat ini menyebut bahwa satu-satunya agama yang diterima oleh Allah adalah Islam. Jadi gini, Islam itu dari kata-kata aslama sebetulnya. Kalau kita melihat awalnya, aslama itu sebetulnya salam, selamat sebenarnya. Nah, sehingga oleh orang Islam dikatakan apa sing gini, keselamatan kan artinya gini, piye ya, orang itu takut gini. Makanya sebetulnya kan Islam itu pasrah, kalau Islam itu sifatnya kan Islam sagu, Islam padu. Islam sagu, Islam pasrah. Nah, sebetulnya dari kata-kata aslama, kamu selamat. Jadi keselamatan itu nyatanya orang Kristen dikasih selamat pula tak takoni. Ya tidak hanya orang Kristen, semua manusia dikasih selamat. Nah, nek wis ngomong ngono terus piye wong selamat gawe seluruh alam semesta. Nah, karena selama ini Islam itu kamu jadikan sebuah simbol ketetapan hanya salah satu fikroh. Itu loh Mas repotnya. Lah aku harus menjabarkan terlalu detail, aku kok diancam orang Islam akeh Mas. Karena minta ke universalannya. Orang nanti menganggap saya terus nggak wong Islam akhirnya. Oh Teddy ternyata termasuk wong aliran iki ngono. Pasti gitu kan. Karena ya gimana ya? Ya, konteks ayat aja kalau mau dibahas ayat. Kalau nggak dibahas ayat, Kalau dibayar ayat kalau nggak sudah. dibahas ayat kan tadi itu tadi. Ya kalau nggak bahas saya nggak berani Mas. Nah, Terus harus artinya dibahas apa? Konteksnya dengan yang barusan di depan kebenaran. Saya kan cuma dengan kebenaran tadi, Iya. hak tadi. Iya. Itu kan bahasa Quran semua kan. Bunyinya kan ya Allah kan. Iya. Ya. Bahasa Al-Quran dan al-haq itu sendiri sesungguhnya sesuatu yang sah. Kalau yang lainnya al-haq versinya kan batal. Makanya bakul ja'al haqu wa ja'al batilu. Kaitannya batal itu jane sak hak itu gandengane. Nah, nanti ke ritusnya sah apa ora kan ngono tok ae. Artinya sah itu sesuatu yang disepakati karo Gusti Allah wis ngene lho Mas. Iya, saya paham. Nah, itu. Makanya, jadi yang di luar itu menjadi batal kan. Ya otomatis. Makanya saya minta Ngene wis Mas, berarti wong Islam dhewe ra ketang agamane Islam tapi ra gawe Quran ya batal wis ngene lho ya Mas. itu makanya jadi yang saya minta tuh kalimat itu tadi, tapi dalam bentuk bagaimana dari qaulubala asyhadu alla ilallah sampai irji ila dalam satu rentetan yang sangat simpel kalimatnya. Lah ya kalau yang simpel ya kebenaran akan hidup dengan ilmu visual di dalam dadamu sendiri dengan kesadaran puncakmu itu. Karena yang paling penting kamu sadarnya itu Sadar berketuhanan. otomatis kalau itu kan kemasan. Karena hanya sekedar hidup, terbangun, terjaga, tidak punya kesadaran, kamu hewan. Karena puncaknya adalah sebetulnya yang kesadaran itu Mas. Kesadaran
agama, Ber ya bertuhan, itu loh maksudnya. berketuhanan. Tidak terlalu panjang. Iya. Jadi pendeknya itu aja. Yang satu Oh. rambut dibelah 7 itu jadi satu kalimat rentet titik, nggak pakai penjelasan lagi, nggak pakai mutasabihat. Oh gitu. Ah. Ya berarti kebenaran akan hidup dengan ilmu visual dalam dadamu sendiri dengan kesadaranmu tentang berketuhanan. Titik. Itu pemirsa, kita cukupkan video kali ini dengan intisari sperma kehidupan manusia nyata di dalam realitas dunia.